Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat matematika, bertemu lagi dengan saya pada channel Ray Leonard Januar. Channel yang mantap ini membahas tentang soal-soal matematika. Oke, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan video kita pembahasan tentang KSM, yaitu sekarang adalah part 4 ya. Part 4 ini terdiri dari nomor 11 sampai nomor 15. Ya, kita akan membahas 5 soal pada video ini. Yuk, langsung aja kita cekidot, kita lihat soalnya seperti apa. Oke, ini soal nomor 11. Sebelum saya bahas soal nomor 11 ini, maka bagi sahabat-sahabat matematika yang belum klik like dan subscribe, maka segera klik like dan subscribe ya. Tenang aja, gratis, nggak bayar. Pada hitungan ke 5, 4, 3, 2, 1. Yuk. Oke, terima kasih. Oke, ini soal nomor 11. Oke, kita baca dulu soalnya ya. Di suatu desa, kepala desa menginginkan semua penduduknya hafal Al-Quran. Setelah memilih metode yang tepat, ditargetkan jumlah penduduk yang hafal Al-Quran mengikuti pola berikut. Yang pertama, tahun ke-1 polanya ada 2, tahun kedua ini ada 6, tahun ketiga ini ada 15. Dengan 0 menyatakan satu orang penduduk, banyaknya penduduk yang hafal Al-Quran pada tahun ke-25 adalah, oke, kita bahas soal ini ya. Kita catat dulu polanya dia ya. Next. Oke, ini polanya. Kalau saya lihat di sini, pola ini seperti pola persegi panjang ya. Tapi kalau pola persegi panjang itu adalah 3 urutan pertamanya 2, 6, 12. Tapi di sini kalau saya lihat di tahun ketiganya atau suku ketiganya di sini ada yang beda. Ya ini jumlah suku ketiganya 15 ya, berbeda dengan pola persegi panjang seharusnya. Tapi nggak apa-apa, ini perkiraan saya ini adalah pola persegi panjang, tapi kita ikuti dulu kemauan soal ini bahwa urutannya adalah 2, 6, dan 15 ya. Kita ikuti dulu aturan mereka. Kita lihat, mudah-mudahan kita dapat jawabannya ya. Oke, ini kita tahu yang ditanya adalah banyak ya, pada tahun ke-25 ada berapa banyak orangnya yang hafal Al-Quran. Nah, sekarang karena di sini kita ketahui bukan pola persegi panjang, maka kita harus analisis terlebih dahulu. Kira-kira ini polanya seperti apa? Maka bisa kita tulis di sini tahun pertama atau suku pertama itu adalah sebanyak 2, tahun kedua sebanyak 6, tahun ketiga sebanyak 15, dan tahun keempat ini kita masih belum tahu berapa ya, masih titik-titik. Nah, ini kita dapat barisannya 2, 6, 15. Nah, barisan ini kita masih belum tahu nih polanya, maka kita cari dulu bedanya. Dari 2 ke 6 itu berapa penambahannya, dari 6 ke 15 berapa penambahannya. Kita cari bedanya. Bagaimana mencari beda? Untuk mencari beda, maka rumusnya adalah suku tersebut dikurang suku sebelumnya, atau suku kedua dikurang suku pertama. Atau bisa juga suku ketiga dikurang suku kedua ya. Maka 6 dikurang 2 kita dapat 4. Berarti penambahannya adalah 4. Kemudian dari 6 ke 15 itu penambahannya, nah kita kurang aja nih. 6 dikurang 15 dikurang 6. Maka kita dapat 9 ya. Nah, ini kita ketahui bahwa penambahan dari suku pertama ke suku kedua ke suku ketiga itu penambahannya berbeda. Yaitu di sini penambahannya yang pertama 4, kemudian yang kedua penambahannya 9. Penambahannya tidak tetap ya. Nah,
Dengan 3 angka yang diketahui pertama, yaitu 26, dan 15, maka ini menurut saya kurang. Karena minimal yang harus diketahui itu adalah 4 angka pertama. Jika pada tingkat pertama ini 4 dan 9 ini disebut tingkat pertama, itu berbeda. Maka kita butuh keempat nih seharusnya gitu ya. Tapi baiklah kita cari dulu ini. Ini pun kita cari beda dari 4 ke 9 pun itu pasti akan kurang. Karena kita nggak tahu nih keempatnya itu berapa gitu. Oke, kita coba cari beda 4 ke 9 ya. Maka kita kurang aja 9 kurang 4. Nah, ini kita masih nggak tahu nih berapa di sini. Karena tahun keempatnya tidak ketahuan. Maka dari 4 ke 9 kita cari, kita dapat 5 ya. Nah, ini angka-angka ini masih kurang. Kita nggak tahu nih kesininya berapa ya. Dari 9 ke sini kita nggak tahu. Kita nggak tahu itu berapa. Ini adalah angka-angka yang kurang menurut saya. Jadi sehingga sepertinya ada kesalahan pada tahun ketiga nih. Ada kesalahan gambar pola. Seharusnya ini kalau menurut saya adalah pola persegi panjang. Di mana tahun pertama 2, kedua 6, maka ketiganya ini seharusnya 12, bukan 15. Nah, berarti kita nggak tahu nih kesini berapa nih isinya. Karena kita tidak bisa sebenarnya menebak-tebak ya. Kita tidak tahu berapa, karena ini bisa aja plus 6, atau bisa saja plus 7, atau bisa saja plus 8, dan seterusnya kita nggak tahu. Nah, ini sudah ke tingkat kedua masih beda. Kita nggak tahu nih berapa. Yo, oke, kita ikuti saja kemauan soal ini. Maka ini kita anggaplah di sini titik-titik ini yang tingkat kedua ini 5 juga ya. Oke, seandainya plus 5 juga, maka pada tingkat kedua ini tetap. Maka di sini titik-titik yang sini 9 tambah 5 dapatlah 14. Nah, maka titik-titik di sini 14 tambah 15 dapatlah 29. Ini plus 5 di sini itu saya umpamakan ya. Jadi saya anggap kita misalkan plus 5. Anggaplah di sini plus 5 juga. Walaupun kita sebenarnya nggak tahu berapa ya. Karena kita hanya ingin mencoba saja. Kita coba plus 5 sama kayak sebelah kirinya. Apakah dapat juga gitu ya. Oke, maka kita dapat di sini adalah sebuah barisan bertingkat 2. Kenapa bertingkat 2? Karena pada tingkat pertama itu perbedaannya belum tetap, tetapi pada tingkat kedua itu perbedaannya sudah tetap, yaitu plus 5 plus 5. Dengan saya anggap di sini misalkan 5, seperti itu. Karena sudah kita anggap ini adalah suatu barisan bertingkat 2, maka kita menggunakan rumus UN sama dengan AN pangkat 2 tambah BN tambah C. Kita gunakan rumus ini ya untuk mengetahui berapa suku ke-25-nya. Nah, bagaimana mencari A, B, dan C-nya? Nah, untuk mencari A dan B dan C-nya, maka kita masukkan dulu pola awal di rumus UN ini. Yuk, kita lihat ya. Nah, kita ikuti aturan yang ini, U1, U2, U3, U4, maka masukkan U1 ke sini. Ganti setiap N-nya jadi 1. Jadi, 1 pangkat A dikali 1 pangkat 2 tambah B dikali 1 tambah C. Nah, 1 pangkat 2 kan 1 ya. 1 tetap 1, B kali 1B, maka kita dapat U1-nya adalah A tambah B tambah C. Gitu ya. Ini didapat dari memasukkan angka 1 pada N. Kemudian untuk U2-nya, ini kita masukkan angka 2 ke N-nya. Jadi N-nya diganti jadi 2 gitu. Nah, masukin berarti A dikali 2 pangkat 2 tambah B dikali 2 ditambah C gitu. Nah, 2 pangkat 2 kan 4. 2 kali B 2B. Maka kita dapat 4A tambah 2B tambah C. Nah, sekarang kita cari yang U3-nya ya. Kita cari U3-nya. Ganti setiap N ini jadi 3 gitu. Jadi 3 pangkat 2 9, ini 3B jadinya ya. B kali 3 3B. Maka kita dapat 9A tambah 3B tambah C. Masukin yang U4-nya. Berarti 4 pangkat 2 16. Kemudian 4 kali B 4B plus C. Maka 16 tambah 4B tambah C. Oke.
Kalau udah, sekarang kita cari bedanya. Beda antara suku pertama dan suku kedua. Dengan cara suku kedua dikurang suku pertama. Nah, yang ini kurang ini ya. Ini saya bahas cepat aja ya. Karena kita hanya ingin mengetahui apakah benar atau tidak. Ini kurang ini kita dapat 3A plus B ya. Kemudian 9A tambah 3B tambah C dikurang yang ini suku kedua. Kita dapat 5A tambah B. Maka suku keempat kurang suku ketiga. Kita dapat 7A plus B. Oke. Sama kayak sebelah kiri ya. Dapat tingkat pertamanya nih. Masih berbeda tingkat pertamanya. Maka sekarang kita cari tingkat keduanya nih. Maka 5A tambah B kurang 3A tambah B. Kita dapat 2A ya. 7A tambah B dikurang 5A tambah B. Kita dapat 2A juga. Nah, udah sama kan? Tingkat keduanya sama-sama ya. 2A, di sini 5 juga. Oke. Sekarang, bagaimana caranya mendapatkan nilai A, B, dan C? Oke. Kita ambil kolom yang pertama nih. Yang pertama, 2, 4, sama 5. Itu kita sama dengankan dengan yang ini. Yang pertama juga nih. Nih. Nah, kita samakan gitu. Jadinya nanti 2A sama dengan 5, 3A plus B sama dengan 4, A plus B plus C sama dengan 2 gitu. Oke? Oke, kita lanjut ya. Berarti kita dapat 2A sama dengan 5, maka nilai A 5 per 2. Kemudian 3A 3A plus B sama dengan 4. Nah, A-nya ini ganti jadi 5 per 2. Jadinya 3 dikali 5 per 2. Maka didapat 15 per 2 tambah B sama dengan 4. Oke, ini saya ganti dulu. Oke. Maka kita cari B-nya. Maka mencari B, 15 per 2 pindah ke sini ya. Jadi 4 dikurang 15 per 2. Maka kita dapat B-nya min 7 per 2. Oke. Dapat A, dapat B. Kita cari C-nya. Berarti yang C ini A tambah B tambah C sama dengan 2. Oke. A tambah B tambah C sama dengan 2. Kita ganti A-nya jadi 5 per 2, B-nya jadi min 7 per 2, C-nya tetap. Nah, 5 per 2 tambah min 7 per 2 tambah C tambah 2. Maka didapat C-nya jadi 3 ya. Oke. Sekarang kita dapat A5 per 2, B-nya min 7 per 2, C-nya 3. Sekarang masukkan ke rumus yang ini. Nih. Ganti A-nya 5 per 2, B-nya min 7 per 2, C-nya 3. Maka kita dapat rumusnya UN sama dengan 5 per 2N pangkat 2 dikurang 7 per 2N tambah 3. Oke, tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah banyak pada tahun ke-25. Nah, berarti ganti N di sini jadi 25. Ganti deh, berarti U25 sama dengan 5 per 2 dikali 25 pangkat 2 dikurang 7 per 2 dikali 25 tambah 3. Oke, ini kalau kita hitung maka kita dapat hasilnya 1478. Tidak ada pada pilihannya. Tuh, tidak ada ya. Jadi ini dapat saya katakan bahwa pada tahun ketiga ini ada salah pengetikan, seharusnya bukan 15. Ini menurut saya adalah seharusnya 12. Oke. Jadi sudah kita buktikan ya bahwa pada tahun ketiga ini setelah kita paksakan pada tingkat kedua ini 5 juga, maka kita nggak dapat hasilnya. Oke, sekarang kita coba barisan ini menjadi barisan persegi panjang yang sesungguhnya. Nah, untuk menjadikan barisan ini adalah barisan persegi panjang yang sesungguhnya, maka yang ini harus kita hapus dulu. Kita hapus dulu ya, yang ini nih. Kolom yang terakhir kita hapus, maka kita dapat, nah, jadinya tahun ketiga 12 saja. Nah, ini kalau tahun ketiga sudah 12, maka kita lebih mudah untuk mencarinya karena kita sudah mengetahui bahwa ini adalah suatu pola persegi panjang gitu ya. Nah, karena ini adalah pola persegi panjang, maka kita bisa deteksi seperti ini ya. Bisa kita deteksi atau bisa kita analisis seperti ini. Tahun pertama. Oke, ada 2 di mana ini satu baris ya. Kolomnya ada 2. Kemudian tahun kedua ini ada baris lebarnya ada 2, kemudian panjangnya ada 3,
Kemudian tahun ketiga ini lebarnya ada 3, panjangnya ada 4. Nah, jadi kita lihat nih. Tahun pertama lebarnya 1, panjangnya 2. Tahun kedua lebarnya 2, panjangnya 3. Tahun ketiga lebarnya 3, panjangnya 4 gitu. Jadi tahunnya ini sama seperti lebarnya. Maka pertanyaannya kalau tahun ke-25 berapa? Pasti lebarnya 25 gitu ya. Maka tahun ke-25 pasti lebarnya 25. Nah, berapa panjangnya? Panjang tambah 1 aja nih. Mengikuti pola ini, ya kan? Tambah 1 aja. Tambah 1 dari lebarnya, ya kan? 2 ini kan 1 tambah 1, 3 ini 1 tambah 2, 4 ini 1 tambah 3. Maka di sini lebarnya pasti panjangnya. Maksud saya panjangnya pasti di sini adalah 26. Nah, berapa isinya? Maka banyaknya isi di sini pasti 25 kali 26. Mengikuti pola yang ini. Kita tahu bahwa banyaknya 2 di sini adalah 1 kali 2. Banyaknya 6 di sini adalah 2 kali 3. Banyaknya 12 di sini adalah 3 kali 4. Maka di sini pasti 25 kali 26. 25 kali 26 dapatlah 650. Maka di sini 25 kali 26, 650. Maka jawabannya ada. Yang mana yang D. Gitu. Maka ini jawabannya yang D ya. Yang D nih. Gitu. Oke. Maka sudah kita pastikan nomor 11 ini ada kesalahan penulisan pada tahun ketiganya. Oke, maka bisa kita silang nomor 11 jawabannya adalah, tapi dengan syarat ini kita buang dulu ya. Ini kita buang dulu nih. Nah, kita hapus, maka jawabannya jadi yang D. Oke, gitu. Nomor 11. Oke, sekarang kita next ke soal berikutnya. Soal nomor 12. Oke, kita baca dulu ya. Diberikan sebuah jajar genjang ABCD, titik P dan Q terletak pada AC, sehingga DP dan BQ tegak lurus dengan AC. Jika panjang AD 13, panjang AC 25, dan luas jajar genjang tersebut adalah 125, maka panjang PQ adalah, oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambarnya, karena ini adalah soal geometri. Jadi kita gambar dulu jajar genjang yang diminta. Ya. Sekarang kita gambar. Oke, ditanyanya panjang PQ. Kita gambar dulu ya. Nah, ini gambar jajar genjangnya. Setelah kita selesai menggambar jajar genjang, maka setiap sudutnya kita kasih nama A, B, C, D sesuai permintaan. Oke, A, B, C, dan D. Oke, kalau sudah, kita baca soalnya ya. Di sini katanya titik P dan Q terletak pada AC. Oh, berarti ada garis AC. Oleh karena itu, kita gambar garis AC. Nah, garis AC adalah garis diagonal. Sehingga DP dan BQ tegak lurus dengan AC. DP berarti titik P dengan titik D itu adalah saling menyambung ya. Karena ada DP sini. Dia bilang DP tegak lurus sama AC. Kira-kira titik P ini di mana nih? Pada garis AC. Kita ketahui titik P itu pasti pada garis AC, tapi letaknya di mana? Biar nanti kalau disambung dengan D tegak lurus. Nah, nggak mungkin di sini titik P ya, karena kalau disambung ke sini nggak tegak lurus. Pasti daerah sini nih. Daerah sini, oke kita ambil misalkan di sini ya. Daerah sini kita ambil titik P. Nah, kalau udah kita tarik garis dari D ke P. Nah, dia bilang kan DP tegak lurus dengan AC. Pasti DP ini adalah siku-siku di sini. Ya, pasti siku-siku. Kita kasih tanda siku-siku. Nah, kemudian garis titik Q itu titik Q pada garis AC. Nah, berarti titik Q itu pasti daerah sini kurang lebih ya. Karena biar tegak lurus dengan B, nggak mungkin daerah sini. Nggak mungkin daerah sini, pasti daerah sini. Oke, kita taruh titik Q daerah sini. Nah, titik Q tarik garis dari B ke Q. Nah, kasih tanda siku-siku di sini. Nah, gitu. Jadilah. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah, baca lagi soalnya. Kata dia panjang AD 13. Oh, ini AD 13. Ini dia 13. Kemudian panjang AC 25. Oh, ini AC 25.
Oke, dan luas jajar ginjal tersebut adalah 125 cm persegi. Maka panjang peki. Oke, panjang peki. Ini peki ya. Nih, peki yang ini. Oke, untuk mengerjakan ini kita bisa pakai cara cepat ya. Gimana cara cepatnya? Pertama, kita harus mengetahui dulu peki itu yang mana. Ini peki. Nah, berarti mencari peki gimana? Berarti mencari peki karena panjang AC sudah ketahuan, kita tinggal mengetahui saja nih AP-nya berapa. Kalau AP ketahuan, nah kebetulan di sini adalah panjang AP dan panjang QC itu sama ya, pasti sama panjangnya. Karena di sini DP dan BQ itu saling tegak lurus terhadap AC dan membentuk sebuah sudut siku-siku. Pasti AP dan QC ini sama. Oke, AP dan QC sama. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari panjang AP. Kalau panjang AP ketahuan, otomatis panjang QC ketahuan. AP QC ketahuan, nanti panjang PG bisa ketahuan dengan cara panjang AC dikurang AP dikurang QC, dapatlah panjang PQ gitu. Nah, sekarang untuk mencari AP, caranya gimana mencari AP? Nah, sekarang kita lihat segitiga APD. Segitiga APD adalah segitiga siku-siku ya. Nah, karena segitiga APD segitiga siku-siku dengan panjang AD diketahui 13, maka kita bisa tahu nih AP dan DP berapa dengan cara Pitagoras. Nah, tetapi di sini ada yang spesial, yaitu AD-nya 13. Nah, di sini kalau teman-teman bisa mengingat triple Pitagoras, itu sangat beruntung sekali. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa kalau sisi miringnya 13, maka itu adalah salah satu dari triple Pitagoras. Nah, sekarang kita ingat dulu ya, atau kita remember lagi, kita catat 3 triple Pitagoras yang pertama. 3 triple Pitagoras yang pertama itu kita ketahui ada 3, 4, 5 ya. Kemudian yang kedua ada 5, 12, 13. Kemudian yang ketiga ada 7, 24, 25. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini ada 13. Maka triple Pitagoras yang ada 13 yang mana? Tentu yang ini. 5, 12, 13. Oke, kita tandain dulu ya. Ini triple Pitagorasnya 5, 12, 13. Nah, berarti kita menggunakan yang ini. Karena di sini 13 adanya. Maka panjang AP ini kalau kita lihat dari perbandingannya ini sepertinya AP 12 gitu. Berarti DP-nya 5. Atau kalau misalnya kita ragu-ragu bisa aja AP-nya 5. AP-nya 5, DP-nya 12. Nah, kalau gitu yang mana yang benar? Oke, kita coba aja satu-satu ya. Misalkan AP-nya 12 gitu. Oke. Kalau AP 12, nah maka kita cari PQ AC dikurang AP kurang QC gitu ya. Maka PQ-nya AC kita tahu 25, AP-nya 12, QC pasti sama 12 juga. Nah, maka kita dapat 25 kurang 12 kita dapat 1. Ada nggak jawabannya? Oh, ada nih. Tuh yang B. Ini kalau misalkan AP-nya 12 ya. Nih. Nah, gimana kalau misalkan AP-nya 5? Nah, kalau AP-nya 5, kita tulis ya AP 5. Maka kita cari PQ dengan AC dikurang AP kurang QC. Nah, 25 dikurang 5 kurang 5. Nah, dapat 15. Ada nggak jawabannya? Tidak ada. Maka yang memungkinkan pasti yang ini. PQ sama dengan 1 dengan AP-nya 12. Maka bisa kita katakan bahwa AP-nya 12. AP 12. Maka di sini 5 gitu. Kita mengetahui ini dari triple Pitagoras karena di sininya 13. Maka PQ-nya 1 dan di sini 12 juga. Gitu. Berarti jawabannya yang B. Gitu. Oke, nomor 12 selesai. Kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Oke, nomor 13. Kita baca dulu soalnya, oke? Hasil observasi dari 143 siswa, ini saya ganti dulu ya. Hasil observasi dari 143 siswa di sebuah madrasah diperoleh 95 siswa rajin mengerjakan sholat duha, 87 siswa rajin mengerjakan sholat tahajud, dan 60 siswa rajin mengerjakan keduanya.
banyaknya siswa yang tidak rajin keduanya adalah, oke, ini adalah soal materi himpunan ya, materi himpunan. Karena ini adalah materi himpunan, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah gambar dulu diagram Venn-nya, biar gampang ya. Oke, kita gambar diagram Venn-nya ya. Oke. Ditanya banyaknya siswa tidak rajin keduanya. Oke, kita gambar diagram Venn seperti ini ya, persegi panjang seperti ini. Kemudian tak lupa di sini kita kasih semesta. Oke, semesta itu artinya keseluruhan. Nah, karena di sini diketahui bahwa terdapat 60 siswa irisan ya. 60 siswa ini adalah irisan karena 60 siswa ini rajin mengerjakan keduanya, yaitu sholat duha dan sholat tahajud. Maka dipastikan bahwa lingkarannya saling beririsan. Maka kita gambar dua lingkaran yang saling beririsan ya. Lingkaran merah dan lingkaran biru, di mana lingkaran merah adalah siswa yang rajin sholat duha dan yang biru adalah rajin sholat tahajud gitu. Maka yang di tengah-tengah ini kita isi dulu nih. Wajib yang tengah-tengah ini kita isi dulu, yang lainnya jangan dulu. Tengah-tengah ini berapa? Pastinya tengah-tengah 60 ya. Tengah-tengah ini pasti 60 nih. Nih 60 karena dia mengerjakan keduanya gitu. Kita taruhlah sini 60 ya. Kita taruh 60. Nah, sekarang kata dia yang sholat duha itu 95 ya. 95 ini satu lingkaran penuh. Kalau cuma daerah sini aja berapa nih? 95 itu satu lingkaran penuh. Kalau cuma daerah sini aja berapa? Maka daerah sini aja adalah 95 kurang 60. Nah, maka kita dapat 35. Maka yang sholat duha aja itu ada 35. Kemudian diketahui yang sholat tahajud ada 87. 87 itu satu lingkaran penuh. Gitu, satu lingkaran penuh. Kalau daerah sini aja berapa? Maka daerah sini aja adalah 87 kurang 60. Dapatlah 27. Nah, pertanyaannya, banyak siswa yang tidak rajin keduanya. Siswa yang tidak rajin keduanya adalah yang di luar lingkaran. Yang berada di luar lingkaran tapi masih daerah persegi panjang, yaitu daerah sini, atau daerah sini, atau daerah sini, bebas. Misalkan itu siswa yang tidak rajin keduanya, kita misalkan dengan huruf D. Misalkan aja ya. Ini bebas, kamu mau memisahkan dengan huruf M, X atau Y itu bebas. Namanya juga variabel bebas. Oke. Maka kita definisikan bahwa D adalah banyak siswa tidak rajin keduanya. Maka bisa kita peroleh. Nah, kita tahu bahwa seluruh siswa totalnya ada 143. Maka wajib hukumnya semesta adalah 35. Nih, jadi semesta itu adalah siswa yang ini ditambah 60, ditambah 27, ditambah D. Nah, itulah semesta. Nah, gitu. Jadi semesta itu adalah keseluruhan kan. Jadi yang 35 tambah 60 tambah 27 tambah D itu semesta. Kita ketahui bahwa semestanya adalah 143. Maka bisa kita ganti 143 sama dengan 35 tambah 60 tambah 27. Oke. Sekarang kita tinggal jumlah 35 tambah 60 tambah 27. Maka kita dapat 122. Nah, gimana cari si D? Maka cari si D, 122-nya pindah ke sini kan. Jadinya 143 dikurang 122. Nah, sama dengan D. 143 dikurang 122, kita dapat 21. Maka D-nya adalah 21. Ini adalah jawabannya. Maka banyak siswa yang tidak rajin keduanya adalah sebanyak 21. Jawabannya yang A. Gitu. Oke, jadi gitu ya. Gampang kan? Oke, soal KSM nggak susah kok. Mudah sebenarnya ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 4. Nilai X kuadrat dikurang Y kuadrat dari penyelesaian 7 akar X tambah 6 akar Y sama dengan 6. 5 akar X plus 4 akar Y sama dengan 6 adalah. Oke. Ini kalau kita lihat, ini bisa menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Oke, kita gunakan cara tersebut ya. Ditanya X kuadrat kurang Y kuadrat, maka itu yang wajib kita tahu adalah X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, nanti kalau udah ketahuan X-nya berapa, Y-nya berapa, dapatlah kita cari X kuadrat dikurang Y kuadrat.
Oke, gunakan eliminasi dan substitusi. Oke, kita tulis lagi soalnya. Nah, di sini saya mau ngilangin yang Y dulu. Maka kalau saya mau ngilangin yang Y atau mengeliminasi yang Y, maka ini atasnya harus dikali 4, bawahnya kali 6 ya. Biar sama-sama angkanya jadi sama, maka baris pertama dikali 4, baris kedua dikali 6. Nah, gitu. Maka kalau baris atas dikali 4, seluruhnya dikali 4. Maka kita dapat 7 kali 4, 28. 6 kali 4, 24. 6 kali 4, 24. Nah, oke, untuk baris kedua, 6 kali 5 kita dapat 30. 6 kali 4, 24. 6 kali 6, 36. Nah, kalau udah sampai sini, itu tinggal kita kurang. Oke, tinggal kita kurang. Nah, 24 dikurang 24 itu habis tereliminasi. Nah, maka tinggal kita 28 dikurang 30. 28 kurang 30 yaitu minus 2 akar X. Akarnya tetap sama dengan 24 kurang 36 didapat minus 12. Maka akar X adalah 2-nya pindah ya. Min 12 bagi 2. Nah, negatif bagi negatif itu jadinya positif. 12 bagi min 12 bagi min 2 positif 6. Nah, kita butuh di sini kan ini ya, X-nya aja, tapi di sini akar X. Gimana caranya? Maka di sini agar akarnya hilang kita kuadratin. Kedua ruas sama-sama kita kuadratkan agar akarnya hilang. Tapi tidak mengubah nilai gitu. Jadi akar X kita pangkat 2 kan dan 6 kita pangkat 2 kan. Dapatlah X sama dengan 36. Nah, simpen nih. Kita simpen ya. X-nya 36. Kita simpen. Dah, sekarang kita cari Y-nya. Untuk mencari Y-nya, saya memakai substitusi. Saya substitusikan ke persamaan yang ini. 5 akar X tambah 4 akarnya sama dengan 6. Kita substitusi ya. Oke, kita substitusi. Ganti tadi X-nya berapa? 36. Masukin ke sini X-nya 36. Maka 5 dikali akar 36 tambah 4 akar Y sama dengan 6. Maka kita dapat akar 36 itu 6. Maka 5 kali 6, 30. Nah, tambah 4 akar Y sama dengan 6. Maka kita dapat 4 akar Y itu 30-nya pindah ke sini ya. 30-nya pindah ke sini. Biar si 4 akar Y-nya dapat gitu. 6 kurang 30 kita dapat minus 24. Maka akar Y, nah akar Y ini maka kita dapat minus 24 dibagi 4 gitu. Maka dapatlah minus akar 6 gitu. Nah, gimana caranya dapetin si Y? Maka ini sama kayak tadi, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kuadratkan atau kita kasih pangkat 2. Jadi kuadrat itu pangkat 2 ya. Oke. Dapatlah akar Y dikuadratkan sama dengan negatif 6 dikuadratkan, maka Y 36. Dapatlah Y-nya 36. Gitu. Oke, ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus. Hapus, oke. Dah. Maka sekarang tinggal masukin ke permintaannya. Permintaannya apa? Ini permintaannya nih. Nih permintaannya, masukin. Maka X pangkat 2 kurang Y pangkat 2. Di mana X-nya 36, Y-nya 36. Nah, kalau angkanya sama, kemudian sama-sama dikuadratkan, udah pasti 0 nih hasilnya. Gitu. Jadi 36 kuadrat dikurang 36 kuadrat udah pasti 0 hasilnya. Karena angkanya sama, kuadratnya sama. Gitu. Jadi jawabannya 0. Yang mana jawabannya? Yang A. Oke, gitu ya. Mudah kan? Oke. Ini soal nomor 14. Kita lanjut ke soal nomor 15. Cekidot. Oke. Ini soal nomor 15. Kita baca dulu soalnya ya. Di sebuah masjid, rata-rata jumlah jamaah sholat subuh selama 8 hari berturut-turut adalah 176 jamaah. Jika hanya dihitung selama 6 hari, rata-rata jumlah jamaahnya 175. Maka rata-rata jumlah jamaah dalam 2 hari yang lain adalah, oke, ini soal statistik, maka kita menggunakan rumus rata-rata. Nah, kita tulis dulu rumusnya, oke, biar mudah. Ditanya rata-rata 2 hari yang lain.
Oke, rumus statistik. X bar sama dengan rumus rata-rata maksudnya ya. X bar sama dengan sigma X dibagi N, di mana sigma X-nya adalah jumlah jamaah sholat dan N-nya itu banyaknya hari. Nah, ntar bisa kita tulis seperti ini ya. Ini sudah pernah saya bahas ya, rumus ini sebelum-sebelumnya. Maka kita dapat X1-nya itu jumlah jamaah sholat hari ke-1 dan X8-nya ini terus ya sampai X8. X8-nya jumlah jamaah sholat hari ke-8 gitu. Oke. Karena di sini diketahui bahwa rata-rata selama 8 hari itu 176 jamaah, maka bisa kita tulis, kita jabarkan gitu. Maka X1 tambah X8 itu dibagi 8 rata-ratanya 176. Nah, karena yang diminta adalah 2 hari yang lain, maka ini yang diminta nih. X7 tambah X8, ini yang diminta 2 hari yang lain. Gimana caranya? Kita wajib mengetahui jumlah X1 sampai X8. Gimana caranya? Tinggal 8 dikali X7 aja nih. Jadi kali silang 8 kali ke sini gitu. 8 dikali 176. Dapatlah persamaan 1408. 1408 ini didapat dari 176 dikali 8 agar ruas kanan ini tidak bentuk pecahan lagi. Nah, ini kita jadikan persamaan 1 gitu. Kemudian kita ketahui di soal bahwa selama 6 hari itu rata-ratanya 175. Nah, maka bisa kita tulis lagi X1 tambah X6 gitu. X1 tambah X6 itu rata-ratanya 175. Nah, berarti untuk mendapatkan jumlah hari dari hari pertama sampai hari ke-6 itu wajib kita ketahui ya, jumlah hari pertama sampai hari ke-6 tinggal 6 dikali 175 gitu. Dikali silang gitu ya. 6 kali 175 maka didapat 1050. Nah, ini kita jadikan persamaan kedua. Oke, sekali lagi ini 1050 didapat dari 175 kali 6. Kenapa demikian? Biar sebelah kanannya nggak bentuk pecahan. Sama seperti ini ya. Gitu. Oke, kita next. Tadi kita sudah mengetahui persamaan 1, persamaan 2. Nah, persamaan 1, persamaan 2 ini tinggal kita eliminasi saja. Gitu ya. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2 ini tinggal kita eliminasi. Nanti dapatlah si dia nih. Dapatlah si ini. Nih, dapatlah dia X7 sama X8. Sisanya karena dieliminasi. Yuk, sekarang kita eliminasi. Oke, kita kurang. Maka di sini X1 dikurang 1 habis ya. X2 kurang X2 habis. X3 kurang X3 habis. X4 kurang X4 habis. X5 dikurang X5 habis. X6 kurang X6 habis. Sisanya, nah 408 dikurang 1050 dapat 358. Sisanya X7 tambah X8. Nah, inilah yang kita butuhkan. Nah, jumlah 2 hari ini. Pertanyaannya adalah rata-rata 2 hari yang lain. Nah, kita dapat jumlahnya. Maka rata-ratanya tinggal dibagi 2 aja, ya nggak? Nah, maka rata-ratanya tinggal dibagi 2. Ya, rata-ratanya tinggal dibagi 2 saja. Gitu. Maka kita dapat 179. Ada nggak? Ini dia. Oke, gitu ya. Selesai ya. Simpel ya, mudah. Oke, sahabat matematika, sampai sini dulu pertemuan kita. Saya undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Setelah ini ada soal, silakan kamu coba. Soal latihannya, jangan lupa tulis jawaban kamu di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.